Boleh apa ya? Ini rumah sakit. Ini yang kuningan kian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asbatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu wal zahiru fil hukmi mata ta'arada fa fihi tafsilun ata wal aslu in mujarradu ihtimalin aradahu rajid bijazmil qali wal aslu utawi asal wal zahiru lan zahir fil hukmi ing dalam hukum iku mata ta'arodo kapan-kapan perlawanan apa aslu lan zahir fafihi maka iku ing dalam ta'arud atau ta'arud tafsilun utawi diperinci ata kang teka apa tafsil wal aslu tai barang kang asal iku in mujarradu ihtimalin in mujarradun lamun milawani apa atau in mujarradu ihtimalin lamun milawani apa murnine memper atau bahasa wetan ada mana meligi ning kono membuang fiil. Jadi lafaz mujarradu itu dirofakan oleh fiil yang dibuang. Asala in arodo mujarradu ihtimalin, karena in adalah adat syartiyah yang harus masuknya kepada kalimat fiil. Sementara nih kono lafaz mujarradu ihtimalin adalah kalimat isim, maka harus membuang fiil. Pada ning Quran idza sama'un syaqqat itu nggak bisa idza masuk ke isim, tapi nyatanya Quran idza as-sama'u isim, berarti ini kono ana fiil yang dibuang. Fiil yang dibuang nanti akan diketahui dari fiil yang setelahnya yang menjadi tafsir. Idza sama'un syaqqat ai idzan syaqqatis sama. Lah nikene in mujarradu ihtimalin, maka fiilnya akan diketahui dari mana lafaz yang setelahnya itu nanti akan jadi tafsir. Aradu lagi Arab istilah aradahu tegese milawani apa mujarradu ihtimalin ing asli. Rajih mangka ngunggulna sapa sira bijazmil qali lawan mantepe pengucap. Qaluhu wal aslu qala ngendika sapa Az-Zarkasi, Imam Zarkasi wal muradu utawi kang dikarepaken bil asli kelawan asal iku al qaidatu qaidah al mustamirratu kang tetap awil istishabu atawa langgeng apa qaidah. Wal zahiru tawi zahir itu kang dimaksud dengan zahir iku ibaratun ungkapan amma saking barang yutaro jauh kang dadi onjo apa wuku'uhu tumibane ma wa huwa utawi zahir iku musawin madani lil ghalibi maring kaprae. Alladzi huwa kang utawi ghalib iku ma barang yang libu kang lindih ke menangnya apa ma ala dzoni ing atase dzon ke penyana min ghairi musyahadatin kelawan tanpa ningali ing madznun ke barang kang bisa nyana. Qaluhu fil hukmi ail mahkumi bi tegese barang kang dihukumi apa bihi al minhuma saking asal lan zahir. Qauluhu wal aslu in mujarradu ihtimalin
Wa min amsalati dzalika iku setengah saking pira-pira contone tarajjuhul asli atau mengunggulkan asal. Man utawi wong zona kang nyana sapa man hadatsan ing hadas. Au tolakon atawa tolak. Au itkon atawa merdekaaken budak. Wa manan wong saka kang mang-mang sapa man asalla apa ta salat sapa man salasan kelawan 3 rakaat au arbaan atawa 4 rakaat. Fa inna maka sen wong iku ya maulu ngamalaken sapa wong bil asli kelawan asal. Bila khilafin kelawan tanpa sulayane ulama. Li anama kron setune perkara arodo kang milawani apa ma ing asal iku ihtimalun kememperan mujarradun kang mujarad itu istilahnya apa? Hanyalah atau murni. Hari bahasa wetan sih kang disepekaken saking perkara kang muhungaken lah, mumet ora paham. Hanya kalau bahasa Indonesia hanya cuma murni sebenarnya sih ya. Wal aslu wa dhahiru fil hukmi mata ta'arada fa fihi tafsilun ata. Wal aslu in mujarradu timalin aradahu raji bi jazmil qali. Jika anak asal karo dhahir di dalam hukum kok bertentangan, maka hukumnya ditafsil. Wal aslu apabila asal ini bertentangan dengan mujarradut timalin. Mujarradut timalin itu hanya sebatas kemungkinan. Namanya mujarradut timalin atau hanya kemungkinan. Kalau ada asal dengan zahir berlawanan, maka hukumnya ditafsil. Apabila asal bertentangan dengan zahir, zahirnya hanya sebatas mujarradut timalin, hanya sebatas kemungkinan rajih bijazmil qoli, maka unggulkanlah dengan kemantepan ucapan kang dimaksud tingkene, maka yang dimaksud adalah mengunggulkan asal iki. Jadi rajih bae makna di supaya cekenter. Rajih mangka ngunggulna sapa sira ing asal. Wis tambahi supaya paham. Rajih mangka ngunggulna sapa sira ing asal bijazmil qol kelawan mantepe ucapan, ini hanya tambahan nadhoman saja. Maka yang diunggulkan adalah asal. Memetyake bahasa. Makanya pada sungkan ka pelajaran kiye. Asal ulangi maning, harus ulang-ulang. Asal dan zahir di dalam masalah hukum apabila berlawanan, maka hukumnya ditafsir atau diperinci. Apa pemerinciannya? Jika asal ini bertentangan dengan zahir, tapi zahirnya hanya sebatas kememperan, maka yang diunggulkan adalah asal. Yang dimaksud asal apa? Al aslu qala az-Zarkasi wal murad bil asli al qaidatu al mustamiratu awil istishabu. Asal menurut Imam Az-Zarkasi adalah kaidah mustamirah, kaidah yang tetap. Kaidah wingi. Seperti apa contohnya? Al aslu al adam. Al aslu umpamana pakai wingi al qalil. Al aslu lam taf'al, kan kaidah siwi kae. Ya, di antara apa kae? Al aslu al adam. Al aslu bara'atu dhimma. Al aslu lam yaf'al.
Al aslu alal akol. Al aslu fil abdo haramun. Karena asal. Lah, sedangkan zahir yang namanya mujarradu timalin sesuatu yang hanya zon sifatnya. Karena nisor ya kok. Ya keterangannya. Wa zahir apa zahir? Ibaratun amma yutarajjahu wuquhu, suatu ungkapan yang diunggulkan terjadi, berarti nggak yakin. Kayak betul-betul dipahami. Ana zon, ana syak, ana yakin. Kita lu ya. Pertama Pak, yakin. Kalau yakin berarti saya yakin kentut 100%, saya yakin hadas, ya kan? Kalau syak, mang 50% ngentut, 50% tidak ngentut, 50-50, marok. Namanya apa? Syak, ragu. Kalau zon 75% ngentut, 25% tidak kentut. Namanya zon. Kalau yakin 100% saya sudah hadas kentut 100%, namanya apa? Yakin. Kalau 50-50 namanya apa? Syak. Kalau zon, terjadinya wuku itu terjadi. Misalkan saya zon kentut, berarti kemungkinan terjadinya kentut 75%. Nah, yang 25-nya kemungkinan tidak terjadi. Itu namanya zahir. Zahir itu sama dengan ghalib. Ghalib itu umumnya kaprah. Jadi umumnya itu contohnya, umumnya wong wadon head itu adalah 6 hari atau 7 hari. Berarti sekitar 75% perempuan head adalah 6 atau 7 hari. Adapun yang 3 hari atau 10 hari itu kan tidak umum. Makanya Pak, zon musawin lil ghalib. Zon sama dengan ghalib. Ghalib itu apa sih bahasa Arab ya? Bahasa Jawa nek kaprai atau umumnya ya. Jadi zon musawil ghalib itu sama dengan ghalib. Wa wa ma yaghlibu ala dzan min ghairi musyahadah. Oh ya, sesuatu yang artinya apa kono? Memenangkan terhadap dzan, dugaan tanpa dengan melihat, artinya tidak yakin. Tidak, sesuatu sing sifatnya ghairu musyahadah, dari sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ada bisa dilihat dari gampang orang. Saya menerima bukunya. Berarti kan juga namanya bukan. Tapi kalau bahasa sing namanya ghairu musyahadah, kayak bahasa saya mentalak, mana buktinya? Ya bisa dilihat nggak? Ya kan? Susah kan? Bahasa manawi, hadas kentut, ada nggak? Memerdekakan budak, ada nggak? Namanya tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat jelas orang gamblang. Saya membeli ini, ada barangnya kan? Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa terlihat, ini nanti arahnya kepada zon itu. Lah, nanti anak contohnya kok. Kalau filukpe ail mahkum bihi minhuma kan sang asalan dohir. Jadi yang dimaksud dengan kalimat fil hukmi di dalam nazam wal aslu wal zahiru fil hukmi ail mahkum bih. Mahkum bih itu apa? Barang yang dihukumi. Kalau hakim orang yang menghukumi, mahkum alaih orang yang dihukumi. Mahkum itu barang yang dijadikan hukum atau barang yang dihukumi. Ada hakim, ada mahkum B, ada mahkum alaih. Kayak bab ning rohin lah. Rohin, golang bab muamalah kah? Rohin, murtahin, marhun B. Roh nun. Mumat kayak baiun, mabiun. Jadi ku barang-barang kayak modelnya ini muamalah kok isinya aku dulu isinya kok. Jadi ke hukmi yang dimaksud dalam nato adalah makum be. Makum itu apa? Barang yang dihukumi. Kalau wal aslu, ini asal. Apabila ada asal dengan dohir, jika dohirnya adalah kemungkinan atau hanya kemungkinan, maka yang dimenangkan adalah asal. Berlawanan asal dengan dohir.
Gambarane wa min amsalati dzalik man dzanna hadatsan. Awat dzon. Mau diingat dzon 75%. Orang menduga dirinya hadas. Berarti apa kalau mendelani dzon hadas? Luwih abot hadas daripada orang kan? Karena kalau syak 50-50, tapi kalau dzon 75, berarti orang menduga dirinya hadas. Abot hadas apa abot orang? Hadas. Tapi kaidah berbunyi apa? Al aslu al adam. Asale wong ora hadas. Perlawanan beli. Ini maksudnya. Zahirnya adalah orang ini menduga dirinya hadas. Menduga. Bukan yakin loh, awas. Kalau yakin, ya ada bukti, saya kentut, saya bau, ada suara, kan beda. Sedangkan asalnya orang tadi kalau anak wingi anak terangan ya. Aku hadas abad durung, asal juga wudhu. Otomatis masih punya wudhu. Itu asal. Asalnya durung wudhu, kan al-aslu al-adam. Tapi kalau melihat zon, mestinya abad hadas. Berarti antara zon antara zahir dengan asal bertabrakan. Maka dalam hal seperti ini nggak ada perkara yang lebih menunjang kepada hadas. Sing menunjang itu langkah sejene kah? Baik dari sisi syar'i atau yang lainnya. Umpamanya ya zon tapi yang memang aku sudah mau ngentut baik. Ada rasa ada bau atau ada suara, itu kan ada tunjangan yang lain. Ini enggak ada. Atau orang mentalak. Menduga aku mentalak istri enggak ya? Mentalak istri apa enggak? Kalau melihat asalnya, kamu asalnya dari nikah kan enggak ada talak. Berarti tidak tak. Tapi kalau zonnya ketalak, berarti kan seolah-olah 75% kamu tabrakan orang. Tabrakan kan otomatis. Lah, sementara hadap talak ini adalah sesuatu yang sifatnya maknawi. Mana ke barangnya? Maka dalam hal semacam ini kalau hanya murni berbentuk dugaan, artinya nggak ada tunjangan yang lain yang mendukung, maka yang dimenangkan adalah asal. Kecuali ya memang asalnya kamu nggak mentalak dan kamu menduga telah talak, tapi ada saksi, ya kan, umpama atau ada orang yang mendengar, berarti ada tunjangan dari yang lain yang memperkuat zon itu, nanti asal bisa kalah. Au itkon memerdekakan budak, jare budak kayak loh, sampean pernah memerdekakan saya, apa iya tah? Benar tak saya sudah dalam dirinya muncul zon memerdekakan, tapi kalau bilang asal kan kamu tidak memerdekakan dari mulai membeli, otomatis masih miliknya kalau bilang asalnya, karena al aslu ya otomatis adamul itki, tidak memerdekakan. Maka kalau tidak ada tunjangan dari yang lainnya, yang dimenangkan adalah asal. Dan waman saka, orang yang ragu-ragu apakah sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Dalam satu sisi otomatis iki lamun telu apa. Iki berarti bilang asalnya apa? Al aslu ada muziyadah asalnya. Asalnya enggak lebih. Masa wong siji lorok papat, orang mungkin telur dingin aslinya. Orang meloncat. Aslinya belum sampai ke 4, namanya ada muziyadah. Kalau bilang asalnya maka telur. Tapi kalau bilang zonnya dalam hati, aku kok lebih berat yang papat yang hati ini. Tetap menang asal. Kecuali makmumnya subhanallah lah, berarti atau makmumnya si imamnya arpan naik ke papat, jadi makmumnya wis cukup terlalu subhanallah, berarti kan ada tunjangan yang lain. Kalau nggak ada, maka yang menangkan adalah apa? Asal. Otomatis telu karo papat asalnya telu dingin kan, masa langsung papat. Iki fa'in nau ya malu bil asli bila khilafin, hal semacam ini tanpa adanya perbedaan ulama, maka yang diamalkan adalah asal. Li'anna ma'aradahu ihtimalun mujaradun, karena apa? Yang memperlawani asal hanya sebatas murni kememperan, nggak ada campuran yang memperkuat. Iki maksudnya. Warajihin zahira jazman in ghoda
li sababin nusiba syar'an musnada au sababin urifa au adatin au yakunu ma'ahu adidun bi qawi. Apa sih? Kowaya, tapi orang besar pada sih. Au sababin urifa au adatin au betul au dia. Kau wiyun salah dia, itu bukan nadomannya. Warajilan ngunggulna sapa sira. Adh-dhahira ing dhahir jazman kelawan ittifaqe ulama. In goda lamun dadi apa dhahir nusiba atau disababin kedua sabab nusiba kang dijenengaken apa sabab syar'an saking arae syara' iku musnadan iku dari khobar goda. Ana goda ngamale kaya ngamale kana wahwatuha iku musnad disandaraken apa dhahir au sababin atau sabab urifa kang dikinaweruhi apa sabab. Terus awak ada tanah bener ud. Ya. Au adatin al adat au yakuna tawa ana iku mau sertane zahir apa adidun barang kang nguwataken bihi kelawan zahir qawiyun asline ya kang kuat apa zahir qalu warajih zahir kasyahadati kaya persaksian tu'aridu kang milawani apa syahadah al asla ing asal wal yadda awas lan tangan wa ihbari thiqatilan oleh nyeritakan wong kang kena dipercaya bina jasatil ma'i kelawan najise banyu wa nahwi dzalika sepadane mengkono syahadah. Kalau aw sababin urifa wa min furihi lan iku setengah saking pecabange sababin urifa malau kanat utai masalah lamun ana apa ardun bumi ala satrin nahari ingat pinggire bengawan wa dhahiru mangko tai dhahira iku ana satrin ardun iku tanharu dadi bengawan apa ardun fil ma'i ing dalem banyu. Fala ya juzu mangka ora wenang apa istijaruha nyewa akan ardun au yakunu atawa ana qauluhu au yakunu au adidun mitlu mas'alah dzobiyate utawi contone yaiku masalah kidang idza balat nalikane nguyu apa dzobyah wa wujidalan ditemu apa alma'u banyu akibat baulia ing dalam parke uyuwe si dzobyah mutaghayyan hale awah fayu kamu maka dihukumi apa binajasatihi najise alma. Langsung kan buka-buka ya kayak lagi setengah teslunga kah kelawan fawaidul janiyah 223 halamane. Kemudian asbah wa nadhair iki soipa 47-annya. Kemudian mawahibus saniyah ana maning akado catatan anak kabeh. Aswal itu aku suka bukane kayak sempat matanya lagi. Warajihi zahira jazman in ghoda. Lamun anal jadi ngene apa? Unggulkanlah zahir secara kesepakatan para ulama. Ada asal berlawanan dengan zahir. Nah, doman pertama mau yang dimenangkan adalah asal. Sekarang yang dimenangkan zahir. Li sababin nusiba syar'an disebabkan anane perkara yang menjadi penyebab dikuatkannya maksudnya aslinya subaka didirikannya secara syar'i. Artinya apa? Penguat zahir, zon dikuatkan dengan perkara secara syar'i
atau secara adat. Jadi ana secara syar'i, ana secara adat iki. Yakun au yakun mau adidun bihi qawi atau adanya perkara yang menguatkan terhadap zahir. Semua dicontohkan mau asal dan zahir bila mana nanti zahirnya didukung dengan perkara yang menguatkan, ya maka yang dimenangkan adalah zahir. Zahir apa namanya itu asal kalah. Kasyahadatu aridu, kayak persaksian yang berlawanan antara asal dan yad. Bingung kan? Bahasanya kayak ketek. Asal karo tangan kan mumet. Iki gambaran mengkenen. Aku nyekel kitab. Ya betul kok tangan kan? Gambarannya lah tangan. Sirang arane, Kang, iku kitab aku. Ora iki kitab aku. Lamun deleng asale otomatis aku udah kitab. Tapi kenyataan kitab ya dohir kenyataan. Don lah. Don apa? Ana ning aku kitab. Berarti si kuat di. Artinya kan zonnya apa? Zonanya itu menduga bahwa ini adalah kitab. Ya kan? Wes. Atau ini zon saya lah. Saya punya zon, ini kitab saya. Tapi dari sisi asalnya saya nggak punya kitab. Saya punya kitab, ulangnya. Ini bukan kitab kamu dari situ. Enggak, ini kitab saya. Saya yakin, memang saya persis kitab saya. Satu sisi zon ini adalah kitab saya, zon ini maksudnya, zon. Tapi kalau asalnya kamu kan akhirnya nggak punya kitab. Ini dukungan ini adalah kitab saya karena ini sudah di tangan saya. Di tangan saya ini lagi yang menguatkan bahwa ini adalah barang saya. Tapi lawan ini bab negara beda. Justru malah sebagai barang bukti mencuri. Buktinya kitab saya dari kamu. Jadi ini apa? Sesuatu ini sorban. Saya pakai ada di sini. Kamu nanti buat sorban aku, Kang. Orang. Ini sorban saya. Ini yang menguatkan ini adalah asalnya kamu kan nggak punya, asalnya saya nggak punya sorban. Tapi nyatanya saya sekarang punya sorban, ada di saya. Sorbannya ada, ini kan perkara yang kelihatan ini sih. Dan ini barang bukti ada di saya. Ini yang menjadi penguat bahwa dohir menang. Kalau asalnya kalah, berarti sorban budakan inyong. Kita budakan aku, asalnya nggak punya kitab. Berarti ada perkara yang menguatkan. Contoh maning. Wa ibari fiqati bina jasatil ma. Ana banyu ki. Contoh ke banyu di gelas. Aku menduga air ini adalah najis. Aku menduga air ini najis. Tapi kalau mendeleng asalnya banyu suci. Najis saya banyu kan mau kecemplungan orang najis. Paham belum? Sekarang juga banyak sumur. Suci apa najis? Suci. Bisa yang mutan najis karena kenapa? Lamun deleng asale banyu suci. Tapi zon saya ke banyu najis. Dikuatkan jadi ngomong, bener kan kue najis. Soalnya aku mau weruh anak tai cecek tiba. Ini aku jugut paling sehingga orang katon. Mutan najis. Dengan sedangkan didik orang yang bisa dipercaya ucapannya. Berarti Pak zonnya dikuatkan dengan saksi ya, dikuatkan dengan orang yang menceritakan yang bisa dipercaya. Sikoh karane. Iki ya memang bab-bab kayak kah. Bab sikoh memang kita kalah. Kadang zon dengan sikoh masih kalah zon. Contoh ente suatu saat lunga ning daerah wong, jar aku kiblat kae. Jar sing omah duduk kae kiblat kalah menang sikoh. Ya kan? Ente mah cuma dugaan. Tapi kan pemilik rumah itu berarti kan wilayah. Barang kiye justru zon ditambah dengan sikoh. Nah, kuwe.
dikuatkan. Sudah dzon ditambah dengan sikoh. Kalau ndeleng asalnya berarti banyu itu kudu suci. Karena asalnya air adalah suci. Tapi lamun ndeleng zona iki 70% aku mengatakan iki najis, ditambah ada berita orang yang bisa dipercaya. Berarti apa lamun mafhum mukhalafahnya Pak? Kalau yang menceritakan wong sing tukang guyonan, sing tukang bobodo atau anak kecil, orang gila yang nggak bisa percaya, tetap menang asal. Karena yang menceritakannya bukan sikoh, paham nih? Seperti anak kecil, orang gila, atau wong sing kadzabunnya, sing tukang bobo. Kan anak wong sing ari ngomong guyonan, kan ngomong bener iki harus dipercaya. Angel. Ngomong ku arto. Kadang wong guyonan asale. Oh, suka anu dirawat. Yang bener, iya jerawat dari rabine. Oh kan masa pasang jerawat di rumah sakit. Karena sering guyonan, kadang-kadang ngomong bener kan, orang bisa dipercaya. Bukannya dia orang bisa dipercaya, karena orang yang biasa bergurau kadang-kadang orang sulit dipercaya. Maka yang seperti itu yang dimenangkan adalah asal. Tapi kalau ikhbarul thiqah, orang yang adalah orang bisa dipercaya, yang menang adalah dzahir. Nyambung lagi ya? Ya angel mah kalimatnya saya paham bisa bener. Lalu aku beneran lagi kalimatnya kah syahadah saksi berlawanan asal karo iya kan mumet sing sijine beritanya kenajisan ini gambarannya pribadi kan mumet kayak ana maning awasa babin urifa wa min furuhi ma law karat ardun ala satrin nahar ana bumi sing ana ning pinggire kali. Fa zahir annaha tanharu, maka kalau zahirnya ya tanah mau termasuk kategori wilayah sungai. Wes. Tapi kalau menurut asal sing ana sungai kan sing kali deh tok, paham deh. Mana yang sudah masuk sungai? Ya aliran bayi sungai. Berarti kan pinggirnya kan duduk orang bilang asal ya. Tapi lah menjelang zahire yang air banyu muncrat terlalu banyak, penuh, pasti ini jadi contoh umpamanya kayak kali Senggarung. Air lagi ketiga, pinggiran tanduri wong. Pinggirannya ditanduri karo kacang apa hari asat itu masih kali kan anak kadang langsung kali sing pinggirannya ditandur apa kan ya tapi air rendang lakau nanduri soalnya Pak banjirnya anjur munggah lah secara asal karena yang asalnya yang namanya sungai itu ya yang anak banyu udah sing pinggiran kan duduk tapi lah menjelang zahire yang nyatanya ada banyak yang muncul tak dari kali dari siji kuwe coba kalau banyak yang muncul mundur sungai katung gede kenapa pinggirannya kalem lah sedangkan ini dikuatkan dengan adatnya ini belakang wong dua tanah di pinggir kali secara adat pinggir kali itu tanah milik siapa akeh ya PU tanah pengairan ya lamun kayak bener mau rel kereta lah rel kereta ya namanya rel kereta ya jalannya itu pinggir bukan tapi kan secara adat itu kan milik PCKA makanya karena tanah berapa nih ngono zahirnya adalah sebagai sungai kan karena pas sewaktu-waktu dia akan menjadi sungai akan kamu celak dikuatkan dengan adat memang adatnya kayak laka wong dua tanah pikirin kali maka sira orang bisa nyewakan tanah kuning uang karena bukan hak milik paham gak? Bahkan sira nandur setiap ketiga saya nanam di situ kalau rendang saya istirahat karena banjir kamu tidak bisa menyewakan tanah tersebut karena bukan hak miliknya ya makanya kalimatnya Pak fala yajuzu istijab gak bisa kita menyewakan tanah tersebut karena bukan miliknya.
qaluhu au yakunu ma'au adidun, atau zahir dikuatkan dengan perkara yang menguatkan dari sesuatu yang lain. Iki adidun kita tegese perkara yang menguatkan yang kuat. Ini gambarnya nanti kene. Masalah zobiah, zobiah apa? Kidangnya. Kidang idza balat, kidang kencing. Sira duwe ana banyu ke, umpama sira lunga ning sawah. Ning sawah ana kobangan banyu bening.